Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi semester 1 Universitas Bima Graha, program studi manajemen dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok 2 yang pertama Lindawati, kedua Azro Aadilah Wijayati, ketiga Febri Hayati, dan yang terakhir Riko Sugiantara. Kami akan mempresentasikan franchise Depo Air Minum Biru untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis modern dengan dosen pengampu Bapak Mirza Abdi KMM. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu franchise. Kalian mungkin sudah familiar dengan kata franchise atau waralaba karena bisnis ini sering kita temui hampir di sekeliling kita. Menurut pengertian, franchise atau waralaba adalah bisnis dengan nama, merek dagang, logo, hingga produk dan bahan dari bisnis yang sudah ada. Artinya, pemilik modal atau franchisee tidak perlu membangun merek dan sistem kerja bisnis dari awal. Franchisee hanya perlu menerapkan kesepakatan dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemilik usaha atau franchisor. Selanjutnya, apa itu franchise Depo Air Minum Biru? Depo Air Minum Biru sendiri sudah didirikan selama 19 tahun dengan gerai pertama berada di kota Surabaya. Di tahun 2003, franchise Biru melakukan pilot project di kota Jakarta. Setelah direalisasikannya, ada 7 gerai biru yang terbukti sukses. Kemudian, franchise Biru dipublikasikan secara resmi di tahun 2006 di bawah PT Biru Semesta Abadi, selaku organisasi pemberi waralaba. Kemudian, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan franchise di Depo Air Minum Biru? Sang owner Yanti Wongso menjelaskan bahwa pertumbuhan franchise Biru didorong oleh 3 faktor pasar yang kuat. Yang pertama, karena air minum sebagai kebutuhan utama sehari-hari. Kedua, karena kualitas terbaik setara air minum pabrikan. Ketiga, karena harga yang terjangkau untuk tingkat kualitas terbaik. Di tahun 2019, franchise Biru merencanakan sebuah program 10 tahun percepatan pertumbuhan pengembangan jaringan Depo Air Minum Biru untuk mencapai target 2.500 gerai biru di tahun 2028. Terbukti, franchise Biru terus berkembang. Di bulan Agustus tahun 2020 saja, jaringan waralaba di Biru berhasil menembus batas 500 gerai biru yang tersebar di 9 provinsi dan 36 kota di Indonesia. Ditambah 1 gerai riset dan pengembangan di kota Sacramento, California, Amerika Serikat. Konsep usaha yang dilakukan oleh Depo Air Minum Biru. Pertama, franchise Biru menawarkan potensi double deal, usaha retail air minum biru dan usaha investasi aset properti biru. Kedua, segmen pasar Depo Air Minum Biru ini diperuntukkan untuk masyarakat umum, khususnya dalam keluarga. Dengan harga terjangkau dan mudah didapatkan, maka franchise Depo Air Minum ini termasuk kategori target pasar yang lokal. Ketiga, strategi branding jadi strategi bersaing. Depo Air Minum Biru senantiasa menjaga eksistensinya dengan branding masyarakat dapat mengenal Depo Air Minum Biru sebagai brand yang bagus. Keempat, promosi strategi branding dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan berbagai media iklan di majalah, koran, radio, billboard di jalan-jalan, serta mengadakan promosi di berbagai gerainya. Kelima, harga air minum biru tersedia pada tingkat harga yang terjangkau. Keenam, letak lokasinya strategis karena berdekatan atau berada di lingkungan konsumen air minum isi ulang. Sistem marketing. 1. Store location. Biasanya store berada di pinggir jalan raya agar mudah dijangkau oleh calon konsumen dan juga di area perumahan yang pastinya dipenuhi dengan berbagai anggota keluarga. Kedua,
Communication prosedur atau customer service. Biru menerapkan pelayanan yang ramah. Selain itu juga menerapkan layanan dari kendaraan kembali ke kendaraan. Maksudnya, Biru memberikan layanan pengambilan botol galon kosong dari kendaraan pelanggan dan mengatur kembali botol galon yang telah diisi air minum Biru ke kendaraan pelanggan. Layanan ini adalah standar depo air minum Biru dan diberikan secara gratis. Ketiga, merchandising, isi ulang air minum Biru kemasan atau galon 19 liter dan juga tersedia botol galon baru tanpa merek. 4. Price, harga yang ditetapkan Biru sesuai dengan kualitas yang diberikan dengan 100 botol galon dengan masa pemakaian untuk 2 sampai dengan 3 bulan. Kupon klub 50 dan kupon klub 100 dapat dibagi dengan pihak ketiga. Kelima, store ambience. Gerai Biru sendiri mengandung konsep warna biru natural, jadi gerai Biru identik dengan warna biru dan ada variasi warna putih. Ini akan memberikan perasaan nyaman dan sejuk para konsumen yang sedang menunggu pengisian air minum di toko Biru, serta halaman gerai toko yang cukup untuk parkir mobil atau sepeda motor. Keenam, karyawan atau people. Depo air minum Biru mempekerjakan karyawan yang berkualitas. Sebelum bekerja, mereka juga sebelumnya di-training terlebih dahulu agar konsumen mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan prosedur di Biru. Ketujuh, communication with customer. Biru menerapkan pelayanan yang ramah dengan garansi berlaku selama 7 hari kalender setelah tanggal pembelian dengan maksud untuk menjamin kualitas terbaik kepada pelanggan sesuai dengan standar prosedur produk dari pelayanan Biru. 8. Personal selling. Tidak ada program personal selling pada depo air minum Biru. Di sini karyawan bekerja secara berkelompok dan itu dilakukan langsung di gerai atau depo air minum Biru. 9. Store image. Biru menggunakan sistem ojon dan itu yang menjadi kelebihan Biru dibanding dengan pesaing. Di samping itu, dengan keramahan pelayan dari para karyawan terlatih, membuat citra toko depo air minum Biru menjadi depo air minum terunggul yang ada di benak para konsumen. 10. Store design. Tata ruang toko didesain dengan menampilkan semua proses dari pembersihan, sterilisasi, pengisian, dan juga finishing isi ulang air minum. 11. Sales insentif. Biru memberikan bonus kepada karyawan sebesar 5% bila karyawan tersebut bekerja dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Biru sendiri. Selain itu, bila omset Biru meningkat. 12. Proses. Botol galon milik pelanggan akan disterilkan dengan obat yang layak konsumsi, food grade, dan dibilas dengan air minum atau air steril. 13. Physical evidence. Di depo air minum Biru yang termasuk dalam physical evidence adalah mesin sterilisasi, mesin pembersih galon, mesin pengisian air, kupon antri, kupon pengemasan, atau kupon bagi pelanggan yang mengisi air di depo Biru namun karena ada kesibukan tidak bisa menunggu antrian. Pengisian galon dapat meninggalkan galon di depo Biru dengan kupon tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa alasan depo air minum Biru worth it dijadikan bisnis franchise. Ada 3 poin penting kenapa depo air minum Biru masuk list favorit bisnis franchise. Yang pertama, peluang bisnis. Yang kedua, kualitas produknya. Dan yang ketiga, prestasi dan penghargaannya. Poin pertama, peluang bisnis. Depo air minum Biru sendiri memiliki peluang usaha yang menjanjikan jika dilihat dari faktor-faktor berikut. Faktor pertama ada kekuatan. Kekuatannya itu lokasinya harus strategis, menggunakan sistem ojon, adanya training karyawan, proses pengiriman air terlihat jelas. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahannya itu biaya bergabung cukup mahal, perlu lahan yang luas, biaya perawatan mesin mahal. Yang ketiga peluang. Peluang itu pangsa pasarnya luas, air kebutuhan primer, pola hidup praktis masyarakat, harganya terjangkau. Yang keempat ada ancaman. Ancamannya itu persaingan pasar yang ketat, terus banyaknya kompetitor. Jadikan kekuatan sebagai peluang atau SO. Dengan kualitas yang terjamin, banyaknya penghargaan, adanya pelatihan,
dan lokasi strategis. Ini menjadikan kekuatan sebagai peluang usaha di Depo Air Minum Biru. Dan ada kelemahan dari bisnis ini bisa dijadikan peluang atau WO. Pertama, usaha air minum biru merupakan usaha yang didorong oleh kebutuhan pasar yang kuat, sehingga dengan pengeluaran modal yang cukup besar tidak akan membuat rugi. Dan usaha ini anti krisis karena selalu dibutuhkan. Lalu, jadikan kekuatan untuk mengatasi ancaman atau disebut ST, yaitu pengelolaan bisnis yang bisa digunakan untuk mengatasi ancaman. Dan ada juga minimalisir kelemahan menjadi ancaman atau disebut dengan WT, yaitu air minum biru merupakan sebuah merek isi ulang yang ternama. Tingkat kepopulerannya tinggi sehingga banyak orang yang mengenal produk ini. Hal tersebut dapat mencegah ancaman. Dan poin kedua yaitu kualitas produknya. Depo Air Minum Biru memiliki produk yang berkualitas dengan keunggulan. Dengan menggunakan 100% teknologi ozon, dengan memberikan produk air minum yang kaya oksigen, yang terlihat nyata dengan adanya butiran-butiran oksigen dalam botol galon. Apakah Depo Air Minum Biru itu aman dikonsumsi? Jawabannya sudah pasti aman, karena yang pertama lolos uji lab Kementerian Kesehatan Bisnis. Ini selalu melakukan pengecekan kualitas air di pihak terkait. Hasilnya adalah air biru lolos uji lab dari Kementerian Kesehatan RI. Yang kedua, bebas bakteri dan kuman. Dan yang ketiga, kualitas air terjaga. Yang keempat, memiliki banyak cabang. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu penghargaan dan prestasi. Depo Air Minum Biru ini sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan dan prestasi dari nasional maupun internasional. Depo Air Minum Biru pernah mendapatkan 5 franchise terbaik di Indonesia 2021 dan di internasional berhasil meraih penghargaan Quality Achievement Award 2021. Predikat tersebut disematkan langsung oleh European Society for Quality Research atau ESQR di Dubai. Diraihnya penghargaan tersebut merupakan pengakuan bahwa franchise Depo Air Minum Biru itu memiliki kualitas berstandar internasional. Cara membuka franchise. Untuk teman-teman yang tertarik dengan bisnis franchise ini, perlu menyiapkan beberapa syarat, diantaranya persyaratan umum, lokasi 90-120 meter persegi, ukuran ideal 10x12 meter, lahan parkir dalam lokasi sendiri untuk minimum 3 mobil. Selain itu, perlu mengikuti prosedur waralaba biru yang diterapkan oleh PT Biru Semesta Abadi, yaitu 1. Informasi detail usaha air minum biru, 2. Formulir pendaftaran dan wawancara awal, 3. Konfirmasi minat, 4. Perjanjian kerahasiaan, 5. Studi kelayakan usaha yang meliputi studi profil calon penerima waralaba, studi penentuan lokasi gerai, studi desain dan biaya bangunan gerai, studi wilayah pemasaran, studi proyeksi keuangan, studi dokumen kelayakan usaha. 6. Presentasi studi kelayakan usaha. 7. Keputusan realisasi usaha. 8. Realisasi lokasi gerai. 9. Realisasi perjanjian waralaba dan pembayaran. 10. Renovasi bangunan gerai. 11. Instalasi peralatan dan sistem gerai. 12. Pelatihan awal operasional gerai. 13. Pendampingan pembukaan gerai. 14. Promosi pembukaan gerai. 15. Dukungan manajemen gerai berkelanjutan. Biaya franchise air minum biru. Air minum biru sendiri menawarkan biaya investasi mulai dari sekitar 530 juta rupiah dengan jangka waralaba selama 10 tahun. Biaya tersebut belum termasuk dengan lokasi dan renovasi. Bisnis ini memang memerlukan modal yang lebih, namun bisnis ini menyediakan beberapa dukungan berkelanjutan. Dukungan berkelanjutan tersebut meliputi manajemen keuangan berupa analisa dan evaluasi usaha,
manajemen kualitas dalam bentuk monitoring operasional depo, training dan bimbingan untuk pelaksanaan sistem serta standar operasi. Ada pula dukungan manajemen teknik berupa pengembangan sistem produk serta teknologi. Terakhir, Anda juga mendapatkan dukungan manajemen pemasaran melalui kontribusi dalam promosi dan iklan level nasional ataupun regional, serta ada pengembangan program penjualan gerai.